Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena jilid 5 di tema 8 lingkungan sahabat kita pada subtema yang ketiga. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 86. Di halaman 86 ini ada latihan soal subtema yang ketiga dimulai dari bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Menurut perkiraan IEA, International Energy Agency, sejauh ini terdapat ketegangan terbesar terhadap masa depan sumber daya air bagi sistem energi. Ketegangan tersebut mencakup dua lingkup, yaitu produksi energi listrik batubara yang makin membumbung, serta maraknya industri bahan bakar nabati yang terancam menguras air. IEA juga mencatat bahwa produsen daya batubara dapat mengurangi konsumsi air dengan menggunakan sistem dry cooling yang akan meminimalkan kebutuhan air. Tambah lagi akan menghasilkan energi yang lebih efisien. Nomor 1 pertanyaannya, penyebab terganggunya sumber daya air pada teks tersebut adalah... Jawabnya produksi energi listrik batubara yang makin membubung, serta maraknya industri bahan bakar nabati yang terancam menguras air. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 2, makna kata energi pada kata tersebut adalah... Jawabnya sumber daya. Saya ulangi, sumber daya. Nomor 3, peristiwa penting dalam teks tersebut terletak pada kalimat ke. Jawabnya adalah ketiga, yaitu IEA juga mencatat bahwa produsen daya batubara dapat mengurangi konsumsi air dengan menggunakan sistem dry cooling yang akan meminimalkan kebutuhan air. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 4, gagasan pokok pada teks tersebut adalah... Gagasan pokoknya juga panjang adik-adik. Kalimat nomor 1, yaitu menurut perkiraan IEA International Energy Agency, sejauh ini terdapat ketegangan terbesar terhadap masa depan sumber daya air bagi sistem energi. Kemudian nomor 5, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya, jadi produsen daya batubara dapat mengurangi konsumsi air dengan menggunakan sistem dry cooling yang akan meminimalkan kebutuhan air. Tambah lagi akan menghasilkan energi yang lebih efisien. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Mari kita lanjutkan ke muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Nomor 1, perhatikan dampak limbah terhadap lingkungan berikut. Nomor 1, ikan-ikan di sungai keracunan. 2, berkurangnya udara bersih. 3, tumbuhan air banyak yang mati. 4, air sungai tidak layak minum. 5, terjadinya hujan asam. 6, munculnya aroma tidak sedap. Dampak yang tepat dari limbah cair industri ditunjukkan oleh nomor A1, 2, 3, 4, B2, 3, 4, B2, 3, 4, 4, C1, 3, 4, 6, D3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah yang C1, 3, 4, 6. 1, ikan-ikan di sungai keracunan. 3, tumbuhan air banyak yang mati. 4, air sungai tidak layak diminum. Dan 6, munculnya aroma tidak sedap. Nomor 2, jika kita meminum air yang tercemar kuman dapat mengakibatkan... Nomor 2, jawabnya adalah keracunan atau diare. Jawabnya keracunan atau diare. Nomor 3, penanaman kembali hutan yang gundul dinamakan titik-titik. Fungsinya adalah untuk titik-titik. Jawabnya adalah reboisasi. Fungsinya adalah untuk mencegah bencana banjir, erosi, dan tanah longsor. Jawabannya reboisasi untuk mencegah bencana banjir, erosi, dan tanah longsor. Nomor 4, apa akibatnya jika masyarakat kekurangan air bersih? Jawabnya kebutuhan air tidak terpenuhi, kekurangan air minum, timbulnya wabah penyakit. Saya ulangi, kebutuhan air tidak terpenuhi, kekurangan air minum, dan timbulnya wabah penyakit. Nomor 5, tuliskan fungsi lubang resapan di permukiman padat penduduk. Jawabannya adalah sebagai solusi penanganan banjir di permukiman padat penduduk. Sebagai solusi penanganan banjir di permukiman padat penduduk.
Moving on, IPS nomor 1. Ali membeli beberapa batang coklat untuk bahan pembuat bolu coklat. Ali mengolah coklat tersebut menjadi bolu untuk kemudian ia jual kepada teman-teman di sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan Ali adalah nomor 1, jawabnya adalah produksi. Produksi. Nomor 2, Komang membeli 2 buah pensil dari Pak Anto di toko alat tulis. Dalam kegiatan ekonomi tersebut yang berperan sebagai konsumen adalah jawabnya Komang. Nomor 2, jawabnya Komang. Nomor 3, setujukah kamu bahwa pemerataan kegiatan distribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan pendapatmu. Nomor 3, jawabnya setuju karena dengan pemerataan distribusi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sehingga kesejahteraan dapat dicapai. Nomor 4, Lani suka dengan jajanan yang dijual di kantin sekolah. Menurut Lani, jajanan di kantin sekolah bersih dan sehat. Ucapan Lani membuat salah seorang penjual di kantin sekolah merasa senang. Sudahkah Lani menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain? Jelaskan pendapatmu. Ya sudah, karena Lani menghargai usaha orang lain dengan memberikan pujian. Nomor 5, tuliskan pengalamanmu menghargai usaha orang lain, apa manfaat yang kamu peroleh setelah melakukan usaha tersebut. Ya, contoh kecilnya adalah ketika membeli bakso, saya memberikan pujian kepada penjual bakso karena baksonya enak sekali, sehingga penjual bakso itu senang. Itu dampaknya ya, penjual baksonya semangat dan senang dalam bekerja menjual bakso. Kita lanjutkan ke PPKN. Nomor 1, berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk A. mengisi waktu, B. mencari teman, C. memperoleh pengalaman, D. memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 1, jawabnya adalah yang D. Memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 2, jika ada suatu jenis usaha tertentu yang mengalami masalah atau sulit ditemukan keberadaannya, maka A. masyarakat menjadi senang, B. masyarakat menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, C. masyarakat tidak akan terpengaruh, D. masyarakat akan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk nomor 2, jawabannya adalah yang B. masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 3, ibu guru mengajarkan cara bermain gamelan. Gamelan adalah musik tradisional dari daerah Jawa. Sikap menghargai keberagaman yang dapat dilakukan Jonas berasal dari Flores dengan cara. Nomor 3, mau mempelajari cara memainkan gamelan. Saya ulangi, mau mempelajari cara memainkan gamelan. Nomor 4, bagaimana cara untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain? Oh, caranya banyak ya adik-adik. Salah satunya adalah dengan memberikan pujian atau ucapan terima kasih. Dengan memberikan pujian atau ucapan terima kasih. Lanjut ke nomor 5, apa manfaat menghargai usaha atau pekerjaan orang lain? Manfaatnya banyak. Salah satunya adalah orang yang dihargai akan merasa senang. Saya ulangi, orang yang dihargai akan merasa senang. Kita lanjutkan ke SBDP, adik-adik. Nomor 1, pewarna yang digunakan untuk mewarnai gambar berikut adalah A. cat air, B. krayon, C. pensil warna, D. cat minyak. Jawabannya adalah C. pensil warna. Nomor 2, langkah pertama dalam membuat gambar cerita adalah A. membuat sketsa, B. membuat tema cerita, C. mewarnai gambar, D. menyiapkan alat dan bahan. Nomor 2, jawabannya adalah yang D. menyiapkan alat dan bahan. Nomor 3, poster biasanya digunakan untuk. Jawabannya adalah menyampaikan suatu pesan. Saya ulangi, menyampaikan suatu pesan. Nomor 4, teknik mewarnai terbagi ada 2, yaitu teknik apa dan teknik apa. Jawabnya teknik basah dan teknik kering. Sudah. Nomor 5, A. jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan gambar cerita. Yang A jawabnya lumayan agak panjang. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Silakan stop videonya, jangan disalin jawabannya. Lanjut langsung ke B.
Tuliskan cerita tentang gambar berikut. Oke. Pada pagi hari, Paman mengajakku melihat pemandangan taman bunga dengan menggunakan sebuah mobil. Di sana terdapat beraneka macam bunga yang indah. Stop videonya dan disalin. C. Teknik pewarnaan apa yang digunakan pada gambar di samping? Ini pastinya adalah teknik pewarnaan teknik basah. Jawabnya teknik basah. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like, di-komen, dan di-share kepada teman-temannya agar mereka bisa mengerjakan buku pena jilid 5D tema 8 lingkungan sahabat kita subtema yang ketiga. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.